Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kartu prakerja lagi, yang mana kali ini adalah kita bahas soal solusi dan masalah-masalah yang ada di kartu prakerja. Seperti apa pembahasan tentang kartu prakerja ini? Saksikan di video ini. Oke, langsung saja ya. Ini di sini tampilan dashboard awal kartu prakerjanya. Kemudian kalian bisa klik masuk, nanti masukkan email dan kata sandi. Oke, lanjut. Kita di sini nih akan berada di tampilan dashboard si kartu prakerjanya ya. Seperti yang di video-video sebelumnya udah saya bahas tentang prakerja. Nah, permasalahan yang saya akan bahas kali ini adalah tentang ini. Ketika jadwal insentif kalian itu tertulis gagal seperti ini belum diproses. Sorry. Nah, di sini gagal di sini itu bisa banyak sebabnya ya, faktornya bisa banyak faktornya. Kalau di video kali ini saya akan membahas tentang kegagalan insentif kartu prakerja ini dikarenakan seperti ini videonya, fotonya. Insentif tanggal 12 gagal dicairkan. Isi review dan rating pada pelatihan sebelumnya agar kamu bisa menerima insentif. Jadi kegagalan insentif saya ini menurut pihak prakerjanya dikarenakan saya belum mengisi review dan rating. Nah, padahal pada saat itu saya sudah mengisi review dan rating karena pada saat itu tulisannya di sini sudah selesai, tinggal hanya satu pelatihan yang memang belum selesai pada saat itu. Yang ini nih kemarin tuh. Jadi Pintaria ini belum selesai. Nah, kenapa statusnya masih gagal seperti itu? Meskipun sudah saya isi insentifnya, tapi tetap masih ada tulisan seperti ini karena tadi ada review, isi rating. Nah kan, jadi gini nih, di sini itu kan saya beli di Pintaria. Ini ada beberapa ya kesalahan yang saya lihat ya, faktor-faktornya. Ini di sini saya beli di Pintaria. Tapi dari Pintaria itu bekerja sama lagi sama pihak lainnya lagi, pengada pelatihan yang saya ikuti menjadi desain freelance desain ini. Di tempat itu, di tempat pelatihan yang bekerja sama dengan Pintaria lagi, itu saya sudah isi review, ratingnya udah, tapi ternyata di Pintarianya juga harus diisi. Jadi kemarin kesalahan saya itu tidak mengisi di Pintaria karena saya pikir di platform yang saya ikutin itu, yang di bawah naungan Pintaria ini, itu saya pikir sudah cukup. Ternyata harus di Pintaria juga. Sama di Tokopedia ternyata juga seperti itu masalahnya, karena ada beberapa ada yang saya beli di Tokopedia nih, yang memulai usaha fotografi ini saya isi di tempat penyedianya usahanya itu gitu kan, si penyedia pelatihannya, bukan di Tokopedianya. Akhirnya terjadilah seperti ini, kegagalan yang tumpuk. Ini saya di bulan Juni ya, harusnya Juni. Sekarang saya buat ini di video di bulan Agustus. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus saya nggak gagal semua ini. Dua-duanya ini gagal. Yang terbaru ya, ini belum diproses kemarin karena pada saat itu saya foto itu masih di bulan Juni. Jadi bulan Julinya kemarin juga gagal. Nah, kemudian saya email pakai HP. Kalau pakai HP itu langsung masuk ke email si akun prakerjanya. Nih email yang ini nih, ada di bawah ya. Nah, ini saya email ke sini. Nih, ke sini. Kalau pakai HP kalian klik yang bagian ininya nih. Bagian ininya, hubungi CS-nya ini. Itu kalau pakai handphone langsung masuk ke email yang tadi. Tapi kalau kalian pakai laptop, biasanya itu dimasukin ke mailbox. Nanti dari mailbox itu baru dikirim ke email. Agak lebih ribet sih sebenarnya, lebih enakan pakai handphone. Nah, ketika sudah saya email pakai handphone juga, email juga manual pakai laptop, balasannya seperti ini dari pihak prakerja. Hai, terima kasih atas atensinya. Kami sangat senang Anda mendaftarkan diri ke kartu program prakerja. Saat ini sistem kartu prakerja sedang mengalami antrian tinggi.
Harap bersabar dan mohon maaf ketidaknyamanan ini. Ikuti petunjuk yang ada di situs yang telah disediakan dan tetap berkomunikasi via link official email dan media sosial yang telah disiapkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan tetap semangat. Ini saya emailin beberapa kali, selalu jawabannya seperti ini. Nah, informasi lebih lanjut tentang silahkan buka tautan. Jadi kita klik nanti bakal ke tautannya si prakerja tadi. Sebenarnya sih nggak menjawab masalah yang saya alami ya terkait kegagalan itu kenapa gitu, karena kan di situ insentifnya gagal karena saya tidak mengisi rating atau review. Saya pikir masalahnya di mana gitu kan, karena kan udah saya isi, ternyata di penyedia awalnya di sininya nih, di penyedia awal juga harus diisi. Meskipun kita misalkan di Tokopedia nih kita beli, tapi dari Tokopedia ini bekerja sama Skill Academy misalkan. Di Skill Academy nanti udah diisi ratingnya, tapi di Tokopedia nggak kalian isi, tetap gagal insentifnya kayak gitu. Nah itu kejadian di saya. Nah terus lantas bagaimana solusinya? Ya tadi solusinya kalian harus isi di Tokopedianya juga, di Skill Academy-nya juga, ataupun di tempat kalian belajar dan tempat link kalian belajar juga, dua-duanya. Jadi contoh gini, saya beli di Tokopedia, tapi di Tokopedia itu menjual produk dari Skill Academy gitu kan, bicara soal ininya ya, pelatihannya ya. Nah di Skill Academy kalian isi rating sama komen sama intinya rating sama apapun yang di situ lah. Terus kalian isi di Skill Academy-nya, dan di Tokopedia-nya juga ketika sudah selesai pelatihannya diisi juga. Jadi harus diisi juga dua-duanya biar insentifnya keluar kayak gitu. Jadi ketika kalian cuma isi ratingnya di satu tempatnya doang, bukan di tempat asalnya juga, itu kemungkinan kejadian sama kayak saya kegagalannya. Jadi selain karena kegagalan dari insentif karena tidak mengisi rating dari penyedia awalnya, bisa juga mungkin karena kalian belum menyelesaikan secara penuh pelatihannya. Misalkan selain pengisian rating, mungkin kalian belum mengisi kuesionernya, atau mungkin kalian belum mengambil atau mendownload sertifikat, bisa juga. Jadi di pelatihannya, di pihak pelatihannya, misalkan di Skill Academy atau misalkan di Pintarianya misalkan menganggap bahwa itu belum 100% karena belum diambil ataupun belum didownload si sertifikatnya. Bisa juga karena itu mungkin. Jadi banyak faktor-faktor kesalahannya, tapi yang jelas kalian bisa telepon customer service-nya. Tapi kemarin-kemarin sih pas saya telepon customer service-nya itu agak sibuk ya, karena memang se-Indonesia kan pasti banyak juga yang nelpon mungkin gitu kan, dan operatornya juga mungkin terbatas atau bagaimana gitu kan. Jadi kalian sabar-sabar aja, tunggu sampai ada kelanjutannya, dan kemudian coba dicek-cek lagi satu-satu kesalahannya di mana, apakah memang sudah 100%. Kalau memang sudah 100% semua, coba kalian share gitu kan, apakah ada masalah seperti yang saya alami. Kalian bisa komen di bawah, kita tanya jawab soal masalah-masalah terkait masalah bukan Tokopedia, kartu prakerja ini. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung kalian komentar di video ini terkait masalah-masalah yang ada di kartu prakerja. Sebaiknya kalian telepon customer service-nya, ataupun kalian bisa melalui email customer service yang disediakan dari prakerja. Nah, untuk sesi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian sampaikan di sini nih, customer service. Ini kalau kalian mau email info@prakerja.go.id. Kalau kalian mau telepon customer service-nya, call centernya ada di 021-255-41246. Nah ini kalian bisa telepon, tapi saya menyarankan kalau kalian mau telepon ke sini menggunakan nomor telepon biasa ataupun nomor prabayar gitu kan, yang pakai kartu simpati misalkan, atau kartu XL, Axis, Indosat dan lain-lain. Itu sebaiknya pulsanya diisi penuh, karena ini akan menyedot banyak pulsa. Baiknya kalau menurut saya ketika kalian telepon customer service-nya ini menggunakan nomor rumah ataupun telepon rumah. Terserah kalian mau ke wartel, warung telco, telepon kalau misalkan masih ada, atau menggunakan
jaringan telepon lainnya, terserah. Tapi kalau kalian mau menggunakan telepon biasa, itu bakal menyedot pulsa yang banyak banget, 5.000 10.000 mungkin akan kurang. Dan tentunya jam operasional call centernya itu dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 19. Jadi jangan telepon di luar jam ini ataupun hari ini karena tidak akan dilayani kayak gitu. Nah, ini kalian juga bisa masuk ke Instagramnya atau kalian bisa email ke, sama aja sih, ke sini juga sama. Nah, ini ada Instagramnya, ada emailnya juga. Nah, kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut, kalian bisa ke fact ini nih. Nah, di sini ada penjelasan banyak banget. Kalau kalian mau baca satu-satu, nih ada tentang kartu prakerja, akun saya, pendaftaran kartu prakerja, tes dan seleksi, status lolos atau tidak lolos. Terus ini ada pagu bantuan biaya, di sini ada pembelian pelatihan di platform digital mitra, di sini ada insentif pasca pelatihan, di sini ada sambungkan rekening atau e-wallet. Ini penjelasan-penjelasan dasar ada di fact. Tapi kalau kalian tidak ada ataupun masalah-masalah kalian tidak ada di sini, seputaran di sini, kalian baiknya email si pihak insentif prakerjanya. Kalau bicara terkait masalah insentif ataupun pelatihannya, itu bisa kalian langsung klik kartu prakerja kalian, kemudian kalian email ataupun kalian telepon, terserah. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.